Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. قال رضي الله عنكم فصل في شروط الجمعة. وشروط الجمعة أن تكون كلها في وقت الظهر، وأن تقام في نفس البلد، وأن تصلى جماعة، وأن يكونوا 40 ذكورا مكلفين أحرارا مستوطنين لا يذعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، وأن يتقدمها خطبتان. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita kembali di dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif yang telah kita bahas pada minggu yang lalu daripada kewajiban-kewajiban Jumat, kemudian a'darul Jum'ah. Ada sedikit daripada yang harus kita jadikan tambahan di dalam masalah udzur Jumat, yaitu orang yang wajib atasnya Jumat, dia tidak bisa hadir tanpa ada udzur, maka tidak sah baginya dan haram untuk memulai zuhurnya sebelum salamnya imam dari sholat Jumat. Itu yang banyak kadang-kadang kita nggak paham. Orang yang tidak wajib atasnya Jumat, kemudian dia tidak hadir tanpa udzur, tanpa ada udzur, sengaja dia nggak hadir Jumat tanpa ada udzur, maka tidak sah baginya untuk bertakbiratul ihram untuk sholat zuhur sebelum salam imam dari sholat Jumat. Adapun orang yang ada udzurnya, kalau diharapkan hilang udzurnya, maka ditakhirkan ke waktu di akhir waktu. Kalau tidak diharapkan hilang daripada udzurnya, disunnahkan untuknya untuk langsung sholat zuhur di awal waktu. Kalau dia sakit, pusing, yang berat kemarin, sakit gigi, diharapkan akan baik nih, tenangan dikit nih sakitnya, tunda di akhir waktu. Kalau nggak mungkin nih hilang sama sekali nih penyakit, pusing banget, sakit gigi banget, buang-buang air, di awal waktu kerjainnya, di awal waktu zuhur, barengan dengan Jumat juga nggak masalah. Itu bagi orang yang ada udzurnya. Tapi orang yang nggak punya udzur, nggak sah. Bukan hanya makruh, tidak sah dia sembahyang zuhur sebelum salamnya imam dari sholat Jumat. Yang nggak ada udzurnya dan orang yang wajib, ya, laki-laki, orang laki-laki yang merdeka, yang mukallaf, kemudian yang mustautin, kemudian orang yang sahih, nggak dalam keadaan sakit. Laki-laki yang merdeka, yang mukallaf, baligh aqil, kemudian dia mustautin, orang yang tinggal di satu tempat tidak keluar kecuali dalam keperluannya, baik di musim panas atau musim dingin, hanya keluar untuk keperluannya aja, kemudian balik lagi ke kampungnya. Itu namanya mustautin. Kemudian dalam keadaan sehat, nggak dalam keadaan sahid. Nah, orang-orang yang wajib ini semuanya, dia apabila meninggalkan Jumat dalam keadaan sengaja dan tanpa udzur, maka dia tidak boleh sembahyang zuhur sebelum selesai imam dari sholat Jumat. Tapi orang yang ada udzurnya, dilihat ada udzurnya, memungkinkan hilang, diharapkan hilang nih udzur, tadi itu seperti sakit dan yang lainnya, hujan, diharapkan nih berhenti hujannya. Ya, kemarin kan termasuk daripada udzur hujan, diharapkan hilang hujannya, habis sebelum habis waktu Jumatnya, waktu zuhurnya, maka disunnahkan ditakhirkan. Tapi kalau dia lihat hujannya bakal terus nih, awet ini sampai asar, sampai maghrib nih, misalkan, maka disunnahkan dia untuk mendahului, memulainya di awal waktu zuhurnya.
Sekarang kita masuk di dalam pembahasan syurutul Jum'ah. Syarat-syarat Jumat. Wa syurutul Jum'ati an takuna kulluha fi waktu dhuhri. Dan syarat sholat Jumat hendaknya dilakukan sholat tersebut, Jumatan tersebut di waktu duhur seluruhnya. Nggak boleh udah tinggal 1 rakaat udah mau habis baru melaksanakan sholat Jumat. Mungkin karena ada bencana, ada di kampungnya sesuatu masalah besar, akhirnya tertunda sembahyang Jumatnya hampir dikit lagi. Atau memang ada kejadian yang jadi problem di dalam masalah Jumat. Ada misalkan satu kampung 40 orang doang yang sembahyang. Satu batal semuanya. Satu aja batal. Kemarin kan jumlahnya harus 40. Satu batal semuanya. Ngumpulinnya lagi hampir ujung-ujung Jumat baru bisa kekumpulin lagi tuh orang-orang. Misalkan. Maka kalau masih tertinggal 1 rakaat bisa dapetin Jumat, masih dibolehkan sama ulama. Khutbah kemudian dapetin 1 rakaat karena Jumat dapat dengan 1 rakaat. Kalau nggak tersisa sama sekali, nggak ada waktu untuk sholat Jumatnya habis. Nah itu dia nggak bisa sembahyang Jumat karena sembahyang Jumat harus di dalam waktu duhur. Kalau waktu duhurnya udah habis, udah nggak bisa melaksanakan sholat Jumatnya. Wa antuqama fi nafsil balad, dan didirikannya adanya di dalam negerinya, di dalam kampungnya. Kalau sekarang memang agak berat mendirikan Jumat di satu provinsi atau satu wilayah besar. Karena dulu Madinah kecil, Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, luasnya areanya nggak begitu besar, nggak seperti Jakarta. Sampai sekarang juga Madinah nggak seperti Jakarta. Mungkin hanya beberapa RW saja. Hanya dikatakan karya itu, kampung itu, pokoknya iktibarnya diambil ukurannya, di situ ada pasarnya, di situ ada kepolisiannya, di situ ada rumah sakitnya, itu yang dianggap satu kampung. Kalau kita kelurahan nih, Kapolsek lima Kapolsek. Kelurahan apa kecamatan Kapolsek? Katanya sih kecamatan. Iya. Ada pasarnya, ada rumah sakitnya. Maksudnya bukan rumah sakit mesti harus besar, kata puskesmas juga nggak masalah. Yang penting ada tempat untuk berobat masyarakat setempat. Kemudian ada pasarnya, ibrahnya nih, ibrah satu kampungnya yang dianggap oleh ulama. Ada keamanannya, ada tentaranya, ada kepolisiannya, pengaman kampungnya. Itu dianggap dia kampung yang sudah wajib untuk melaksanakan Jumat. Kita mungkin bisa, kalau dulu satu Madinah satu Jumat, satu Jumatan untuk syiar memang, tapi untuk sekarang pasti nggak bisa. Dan dengan syarat melaksanakan Jumat itu boleh banyak dengan 3 syarat. Apabila masjid di dalam satu kampung tersebut tidak mencukupi daripada orang-orang yang hadir wajib Jumat di dalamnya. Orang-orang yang wajib Jumat di dalamnya. Jangan yang nggak wajib. Orang-orang yang wajib Jumat di dalamnya udah nggak mencukupi itu masjid. Dan nggak mesti katanya syaratnya di masjid. Di area, kalau memang nggak cukup di masjid, di tempat yang luas, yang menampung seluruhnya. Tapi balik kembali, keadaan sudah berbeda dengan sekarang. Maka diambil boleh, kata ulama, untuk ta'addudul Jum'ah dengan syarat yang kedua. Takutnya ada permasalahan, bentrok antara 2 kelompok. Masjid ini dengan masjid ini, kalau disatuin nggak mau. Akhirnya apa? Berantem nih bisa nih. Orang sekarang gitu, bikin masjid rame tuh, gara-gara nadir aja bisa rame. Pengurus masjid aja bisa rame satu kampung. Apalagi nggak disetujui jadi bikin Jumatan. Bisa akhirnya bentrok antara 2 kelompok masyarakat. Itu juga diperbolehkan untuk membuat Jumat yang lain. Walaupun nanti syaratnya ketat oleh ulama. Tapi sekarang ya
diperbolehkan oleh ulama karena keadaannya darurat. Keadaannya sudah dalam keadaan darurat. Wa antugama fi nafsil balad, dan didirikannya di dalam kampung. Karena dulu ada sur yang kita bilang, satu kampung itu punya benteng tersendiri. Jadi selama masih terdengar azan, di ujung kampung masih terdengar azan, wajib dia datang pada Jumatan, dan biasanya letak masjid itu di tengah-tengah kampung. Jadi setiap sisi dengar suara azannya. Dan dulu nggak ada mikrofon, nggak ada pengeras suara. Jadi azan itu memang teriakan seorang muadzin yang sangat keras, dibawa oleh angin yang ada. Suaranya itu sampai kepada tepi-tepian kampung, ujung-ujung kampung. Kalau masih terdengar azan, wajib ya. Kalau masih di dalam sur, di dalam benteng. Tapi kalau orangnya di luar benteng, tinggalnya di luar benteng daripada kampung tersebut, mungkin ada dulu batu rakal atau kemah-kemah. Orang Arab itu tinggalnya pakai kemah-kemah berpindah-pindah. Selama dia dengar azan, wajib dia datengin Jumat. Kalau sekarang udah kayak kita negeri udah semuanya per kampung aja. Per kampung udah nggak bisa dikategorikan mesti punya benteng. Karena sekarang yang nama aja deh, nama yang berbeda katanya sudah dibolehkan untuk mendirikan Jumat. Walaupun tadi kalau mau lebih sempurna harus kategori kampungnya itu ada pasar sendiri, rumah sakit sendiri, pengamanan sendiri, baik dari aparat kepolisian atau tentara. Syaratnya kampung atau negeri. Tapi paling tidak harus ada di dalam kampung, mau di ujung, mau di tengah-tengah, mau terserah. Yang penting bisa orang yang ada di kampungnya itu bisa menuju tempat tersebut. Ya, dan orang yang ada di dalam bentengnya wajib, dengar nggak dengar harus wajib datang. Kecuali yang di luar benteng tadi. Kalau dulu di luar benteng daripada kampungnya, kalau dia mendengar azan wajib dia mendatangi daripada Jumatan tersebut. Selama dia dengar panggilan Jumat, dia wajib untuk menjawabnya. Wa an tusalla jama'atan, dan didirikannya salat itu di dalam berjamaah. Walaupun kemarin saya sudah kasih 14 pendapat daripada salat Jumat. Ada yang mengatakan 1 orang, ada yang mengatakan 2 orang, ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 30 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 50 orang, ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan 12 orang, ada yang mengatakan 40 dengan imam, ada yang mengatakan 40 tambah imam 1. Itu yang diambil oleh kita Imam Syafi'i, 40 tambah imam 1 atau 40 orang paling tidak. Minimal 40 orang sahnya Jumat. Yang lain-lain adalah pendapat-pendapat para a'immah yang lain. Wa an tusalla jama'atan, dan dilaksanakannya secara berjamaah. Yang mengatakan satu sembahyang Jumat dengan 1 orang, Ibn Hazm, yaitu syadz kata ulama, pendapat yang cacat nggak diterima. Wa an tusalla jama'atan, dan didirikan salat Jumat tersebut secara berjamaah. Wa an yakunu arba'ina, dan hendaknya mereka itu berjumlah 40 orang. Ini 40 orang di dalam madhab kita, 40 dengan imam atau 40 tanpa imam. Dzukuran, semuanya laki-laki. Karena kemarin nggak masuk hitungan anak kecil, perempuan dan budak, nggak masuk hitungan. Harus laki-laki. Mukallafina, baligh agil, sudah baligh, sudah berakal. Keluar dari kata baligh, anak kecil. Keluar daripada berakal, orang gila, nggak masuk hitungan. Walaupun dia hadir Jumat. Misain aja orang gila datang Jumat. Ahraran, orang merdeka. Keluar dari kata merdeka, budak sahaya, nggak masuk hitungan. Dari yang 40. Kalau dia hadir, sah sembahyangnya. Nggak wajib, tapi sah sholatnya. Tapi nggak masuk juga hitungan 40.
Mustautinina, orang yang penduduk setempat, orang kampungnya asli, orang kampung asli, atau penduduk setempat yang tidak keluar dari kampung tersebut kecuali keperluannya. La yad'anuna, ya enggak pergi dari itu kampung, syitaan wala saifan, baik waktu dingin atau waktu panas, illa lihajatin, kecuali hanya kebutuhannya aja, keperluannya aja. Dia keluar kampungnya. Itu mendadak dulu nggak terlalu besar itu wilayahnya nggak terlalu besar. Kalau itu kan udah gede banget ini. Satu wilayah Jakarta aja belum se-Indonesia, satu wilayah Jakarta aja udah sebesar ini. Sedangkan dulu Madinah nggak terlalu besar, mungkin berapa RW aja kali Madinah zaman dahulu. Sekarang udah besar banget dan bisa orang bulak-balik ke kampungnya. Dia keluar dari kampung tersebut kemudian bisa kembali lagi hanya untuk mau kebutuhannya aja. Dia ngambil kebutuhannya atau belanja atau hal-hal yang lain, dia balik ke kampungnya. Menandakan apa? Itu wilayah nggak terlalu besar kata ulama. La yad'anuna syita'an wala saifan illa lihajatin. Tidak pergi di waktu dingin atau di waktu musim dingin dan waktu musim panas kecuali untuk keperluannya saja. Wa an yataqaddamaha khutbatan, dan harus didahului 2 khutbah. Kalau diakhirkan nggak sah, walaupun awal-awal Jumat itu adalah diakhirkan khutbahnya. Tapi ketika kejadian yang terjadi di Madinah tersebut, kafilah-kafilah, pedagang-pedagang datang, Nabi ditinggalkan. Nah, di situ khilaf ulama. Ada yang mengatakan ditinggalkan seluruhnya keluar. Ada yang mengatakan tersisa 2 orang. Ada yang mengatakan tersisa beberapa orang sampai 12 orang yang tersisa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan inqaddu ilaiha wa tarakuka qaima. Nabi sedang khutbah, ini datang pedagang-pedagang, bubar semua, inqaddu ilaiha, bubar semuanya. Nah, itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan seluruhnya keluar, ada yang mengatakan tersisa dengan berapa orang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Imam Malik mengambil pendapatnya 12 orang. Imam Malik mengambil pendapatnya 12 orang. Imam Laits mengambil pendapatnya 3 orang. Imam Syafi'i mengatakan 40 orang yang tersisa dalam saat itu. Nah, dijadikan itu patokan dari jumlah orang-orang yang hadir di dalam Jumat. Wa an yataqaddama khutbatan, dan harus didahului 2 khutbah. Jadi dahulunya diakhirkan sama seperti Id. Tapi setelah kejadian itu dimajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbahnya, jadi orang nggak bisa alasan lagi. Majuin bersolat. Kalau gitu kan udah sholat, dipikir udah sholat, udah bubar aja dah. Nggak dengerin khutbah, dipikir nggak masalah. Sedangkan pada saat itu Nabi sedang khutbah. Akhirnya dirubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khutbah Jumatnya didahulukan, kemudian sholat.